sekarang kaitannya sama pelatih baru. Ini kan juga nggak jelas ya, ada pertama Timur Kalace gitu ya, terus juga Frank Broncos ya, Van Giovanni Broncos. Van Bronckhorst. Ini. Nah, kalau melihat figur-figur itu apa ada yang paling kan mendekati dengan STI lah gitu. Ada nggak kira-kira? Mbak, silakan. Kalau saya mau bilang minta ST balik lagi nggak? Rada tidak mungkin. CLBK. Ya kan? Oke. Nggak mungkin ya kita balik sama mantan katanya kan gitu. Tapi menurut saya masih berpegang gitu. STM masih yang lebih baik sih gitu karena dia juga memikirkan pembinaannya juga dari bawah benar-benar dari bawah dia apa fondasinya dia bikin gitu. Jadi kalau menurut saya STM masih belum bisa ada yang gantiin sih gitu kan. Selama ini mau siapapun ya dari si A, si B, si C gitu kan. Saya belum lihat benar ya track recordnya gimana, terus cocok nggak sama sepak bola Indonesia gitu ya. Saya nggak bisa ngomong sih, saya nggak bisa bilang ya kan. So far sih saya lebih memilih STY untuk kembali gitu. Kalau Mbak gimana? Gini, ini saya kayaknya pernah di IG saya itu saya kebetulan Timur Kapatse muncul lagi nih namanya. Waktu baru dipecat kan ada 2 nama yang santer. Ya, Patrick Kluivert dipecat tuh baru ada 2 nama yang santer, satu adalah Timur Kapatse, yang satu Jesus Casas kan waktu itu. Sekarang ada 5 nih, itu namanya rumors ya. Gitu. Nah, rumor pun dibikin ya, disempil 5 tuh terus nggak bilang kayak kita ini lagi berkencan sama 5 sekaligus. Ini kita seperti lagi disuruh beli kucing dalam karung. Tapi gini. Kalau kita bicara menurutku yang paling ideal kalau kita masih boleh, memang seperti yang tadi Mbak Tessa bilang, dilihat dari sisi, aku waktu itu pernah pakai analisis SWOT sebenarnya. Jadi kekuatannya apa? Pertama, seorang Sintayong tidak perlu beradaptasi karena dia sudah paham dengan culture sepak bola Indonesia, dengan culture supporter Indonesia, dengan culture pengurus federasi Indonesia. Kalau ini di luar dari STY artinya pelatih yang benar-benar baru, mereka butuh waktu untuk ini dan belum tentu cocok dan belum tentu sabar. Sabar. Ya kan? Ya kita memang cuman sabar ini lah penolong kita kan. Gitu. Nah, lalu yang kedua dari sisi Sintayong itu sudah memahami culture sepak bola Asia ya gitu loh. Dan dalam hal ini ya sebenarnya Jesus Casas Timur Kapatse karena Jesus Casas gak masuk kayaknya yang tapi katanya udah enggak juga itu udah enggak keluar juga Timur Kapatse itu ya. Ya memang kalau kita lihat ya kalau bisa sih memang dari Asia gitu. Nah, ketiga tadi dari sisi finansial kan kemarin Pak Zainuddin Amali sempat mengatakan kalau mau yang mahal-mahal kita tidak punya kemampuan untuk itu kan gitu ya kemarin di interview dia terakhir. Ya kalau gitu ngapain ngambil yang mahal-mahal? Ya nggak perlu keluar duit lagi aja udah ada. Kan Sintayong tetap digaji tuh tiap itunya. Nyicil ya masih ya. Pesangon. Jadi dia itu jatuhnya tidak hanya dinonaktifkan, tidak dipecat tapi gaji tetap dibayar. Begitu kesepakatannya. Yang saya tahu ya, mohon maaf kalau salah, correct me if I'm wrong. Gitu loh. Jadi gajinya tetap dibayarkan tapi dengan kesepakatan bahwa Sintayong selama masih dibayarkan tidak boleh melatih timnas negara lain. Nah, daripada kayak gitu kan eman kan? Iya kan? Kenapa nggak dipanggil lagi? Sebenarnya begitu. Itu dari sisi finansial. Dari sisi pengenalan karakter pemain Indonesia, udah hatam dia. Kurangnya kita di mana, lebihnya kita di mana gitu. Sebenarnya ya. Tapi kembali itu kan hak federasi. Tapi kalau aku sih ya melihatnya bahwa yang harus diingat bukan hanya pemain yang harus beradaptasi kepada pelatih. Tapi juga pelatih harus beradaptasi dengan culture pemain dan negara di mana dia melatih. Itu kata Sintayong di bukunya.
Aku kebetulan udah baca. Wow. Kita baru janjian sama JJ ini. Sudah ketemu. Oke. Jadi aku udah baca, kebetulan udah beli. Nah jadi dan itu menurut aku tepat gitu. Ya itu kan hasil buku itu kan hasil dia bertahun-tahun di sini. Yes. Pengalaman, experience, ya kan dia pelajari bagaimana dulu juga dia datang awal tidak langsung diterima oleh supporter dan pecinta sepak bola Indonesia, tapi dia jawab dengan progres, dia jawab dengan hasil, gitu loh. Buktinya apa dari ranking 174 ya kan, terakhir 127 waktu dia keluar sebelum dia dipecat, gitu kan? Ya itu udah berapa ini? Sudah berapa step? Ya. Ya kalau memang itu menjadi parameter, salah satu parameter keberhasilan pelatih yang sudah cukup lama, ya itu beranjak nggak itu ranking, gitu loh. Dari yang tadinya main hanya dengan tim seadanya dia bisa lolos Piala Asia. Curaçao tuh 2 kali loh kita kalahkan, ya. Dengan squad yang belum ada Jay Itzes, belum ada Kevin Dix, belum ada Mace, belum kita bisa kalahkan Curaçao dan sekarang Curaçao melenggang ke Piala Dunia. Setelah pecat Clifford. Itu. Nah, lalu kalau kita mau lihat lagi sebenarnya tadi kembali ke pelatih itu, siapapun pelatihnya buat aku sih. Ya, selama dia benar-benar yang jelas. Nah, ini harusnya butuh transparansi. Aku nggak ngerti kenapa harus ditutupi 5 calon nama itu. Ya kan gitu loh. Karena kan kalau itu dibuka transparan saja, parameter kita memilih pelatih itu nanti A, B, requirement. Kalau kita mau ngerekrut tenaga kerja karyawan perusahaan manapun, semakin besar, semakin jelas requirement di awal. Benar nggak? Betul. Minimal usia sekian, minimal pendidikan sekian, S3 misalnya gitu ya. Itu jelas. Nah, sekarang kita mau milih pelatih untuk sekelas tim nasional tapi requirement-nya nggak jelas. Kan harus transparan dong. Ya kan, supaya jangan dibilang nanti ini ada kong kali kong misalnya, ya kan. Oh, ini permainan agen misalnya. Ya kan? Ini kan sekarang semua rumors beredar. Gitu loh. Oh iya sekarang yang nikmatin mah agent-agent nih, rombongan Belanda nih, kan gitu kan misalnya. Gitu. Iya. Tapi terus mau bilang apa? Hoax. Ya kalau bilang hoax tunjukin dong yang benernya apa gitu. Artinya apa, harus transparan. Supaya ini nggak jadi bola liar, nggak kemana-mana gitu. Itu tugas kewajiban PSSI loh. Gitu loh. Untuk menjelaskan segala sesuatunya kalau ada memang rumors yang sudah tidak kondusif gitu loh mestinya. Ya terus sekarang katanya Pak Marji lagi ke Eropa mau interview. Ini saya agak trauma nih soalnya mau ke Desember. Iya, siapa lagi nih? Ke Desember Mbak ini Iya, mau hari Natalan Natal lagi. masalahnya, iya. Ini Natal jadi Nggak agak tahu nih. creepy ya, agak supporter ya. Maaf ini bukan Natalnya, tapi yang membuat itu ya Clifford lah ya, bukan Natalnya ya. Tapi ya apa? Jadi saya malah tertarik gini. Bunda kan tadi ngomong soal parameter gitu ya. Jangan-jangan emang nggak ada parameter kali ya? Lah, makanya gini, waktu itu saya pernah katakan sebenarnya memang kita tidak harus terburu-buru memilih pelatih baru, ya kan? Menurut saya yang paling penting sekarang dilakukan adalah tentukan dulu roadmapnya, tentukan dulu blueprintnya, sehingga kita mencari pelatih yang kita butuhkan sesuai dengan itu, gitu loh. Bukan nanti pelatihnya datang filosofi ganti lagi, nanti pelatih ganti formasi ganti lagi, ya gak akan maju-maju timnas kita menurut aku ya. Ini menurut orang awam. Gitu. Menurut orang awam gini, menurut orang awam. Gini banget orang awamnya, ya ampun. Gitu loh. Jadi tentukan dulu gitu loh. Roadmap itu bukan cuma target ya. Kan kalau kemarin kan disampaikan tuh yang 3 lembar itu kan target harus sekian tahun 2034, tahun 2038 dan bla 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 lah gitu. Terus untuk mencapai target-target itu apa yang harus dilakukan? Nggak ada penjelasannya. Maksud aku tentukan dulu itu. Jadi kita bisa memilih pelatih sesuai dengan apa yang mau kita harapkan ke depan. Not only target. Seperti apa kemajuan pondasi yang mau kita bangun, ya kan? Seperti apa nanti grassroots kita, seperti apa nanti timnas kita, itu kan harus jadi satu line dong. Nggak mungkin yang satu, jangan kayak ibu-ibu, ya kan?
sen kiri belok kanan. Kan gitu loh. Kita ini mama-mama kan suka gitu. Sen kiri belok kanan ya kan. Kena gocek terus ya kan gitu loh. Itu loh. Jadi memang apa ya? Pelatih ini saya nggak ngerti kenapa harus ya walaupun kemarin di konferensi pers sudah dikatakan bahwa untuk menjaga privasi. Tapi ya tetap aja paling nggak minimal requirement-nya ya di secara jelas gitu. Jadi kita nanti begitu datang pelatih itu, oh ini udah mengerucut misalnya, ini sama nggak nih sama yang dikatakan requirement-nya nih, kan gitu loh. Jadi ada parameternya, gitu nggak nanti jadi bukan dasarnya like and dislike, dasarnya kepentingan, baik memecat maupun merekrut pelatih, gitu. Tahu-tahu nanti hilang. Nggak sempet pamitan, itu ghosting. Ghosting ya. Itu namanya Iya ghosting. kan, ghosting kan. Terus nanti ngomong-ngomongnya udah di luar sana, ya kan, baru tuh podcast lah, apalah. Orangnya udah nggak ada sih, tapi suaranya nyampe ke sini kan gitu. Sebut saja Alex Pastor. Maksudku, menurutku itu kurang pas ya, gitu loh, kurang pas aja gitu. Berarti kan mereka dipecat tanpa proses evaluasi. Iya, Karena evaluasi itu gak mungkin 1 hari bro. Iya kan. 1 tahun dia bekerja, masa cuma 1 hari ngevaluasinya. Tau-tau udah dipecat aja gitu kan. Kan lucu. Gitu. Gak sempet kembali ke sini. Iya. Nah terus satu lagi ya. Kalau saya, kita butuh pelatih yang mau stay di Indonesia. Stay di Indonesia? Yes. Karena kan tugas dia bukan cuma sekedar mau tanding. Emangnya Tarkam mau tanding baru ngelatih. Iya kan. Kan dia harus tentukan, dia harus cari, dia harus lihat gitu kan seperti apa mungkin ada pemain-pemain baru gitu ya yang bisa dia pantau gitu kan, liganya minimal timnya lah gitu loh. Jangan kayak kemarin satu rombongan begitu selesai tanding pulang. Nanti beberapa minggu saingan sama pemain. Iya kan, beda-beda tipis lah berapa hari gitu loh. Datangnya gitu kan. Kayak pelatih cabutan ya? Kan aku udah bilang itu kan bukan pelatih Tarkam ya kan, itu yang dilatih kan ya Serie A ya kan gitu loh, di Bundesliga ya kan, Eredivisie. iya Eredivisie gitu ya, jangan gitu, cari yang memang benar-benar dia mau stay di sini. Kayak Sintayong kan kemarin stay sampai dia bangun akademi segala kan gitu. Atau ini gara-gara emang ada persoalan kemarin kan, salah satu podcaster itu Bung Binder bilang itu salah satu yang membuat ini harus menurunkan ego lah. Apa ini Pak Erik ini terkena itu ya? Terkena urusan ego personal gitu menurut Bunda dan Mbak Tessa? Ini gue ngomong sejujurnya apa gimana ya? Sejujur mungkin. Ini kan suara hati supporter Indonesia soalnya. Satu ya mungkin bisa dikatakan aku agak sedikit sok tahu ya kali ya. Tapi kalau aku membaca gestur, basically memang sepertinya bapak kita itu kurang terlalu serak sama STY. Di luar dari mungkin ditambah dengan mungkin ada beberapa tekanan-tekanan gitu. Ya, yang kita bukan tekanan dalam internal PSSI sih sebenarnya menurut aku. Justru yang dari luar PSSI. Ya, tapi kita nggak tahu siapa gitu. Menurut aku, ya kan, gitu loh. Ini bukan satu kepastian ya, gitu. Bukan satu hal yang pasti. Tapi kita bukan nyebar hoax juga. Ini kan menurut opiniku, gitu. Seperti itu. Kalau opini saya nggak terlalu ini sih. Terus sebenarnya nggak terlalu dari awal yang nggak terlalu peduli, terserah. Tetap mau jadi ketua, tetap mau jadi apapun di PSSI, progress please gitu. Saya cuma mau lihat ada kemajuan, ada kejelasan, kayak Mbak bilang ya, jelas gitu, yang jelas gitu. Masih mau di federasi, silahkan, mau diganti, silahkan, mau diapain tuh silahkan aja gitu. Tapi saya mau lihat timnas ada progresnya, ada kejelasan itu Siapapun penting. ketumnya, Siapapun gitu. Jadi mohon Pak Erik tolong gitu. Kita minta kejelasan itu aja dari supporter. Tapi memang ya, ini aku boleh lanjut. Yes, ya. Kalau aku lihat fenomena yang terjadi belakangan ya.
seperti misalnya ada teriakan dari teman-teman ultras Eric Out, dan sebagainya. Sekali lagi ini bicara komunikasi sih. Kemarin-kemarin tuh menurutku itu kayak orang pacaran lagi berantem ya, terus ngancem putus. Aku pacaran nih. Pokoknya lu gini berantem nih ya. Ya udah deh. Kalau lu nggak gini, kalau kamu nggak percaya sama aku putus aja. Kita putus aja. Atau aku mundur aja, gitu kan? Dan itu diucapkan berkali-kali. Dan itu dikonsumsi oleh publik. Ya kan? Akhirnya apa? Kayak kemarin di tempatnya Glenn waktu itu aku udah berapa kali? Tempat Rossi yang terus beliau nyender tembok setelah kalah lawan Jepang kan gitu juga ucapannya. Akhirnya sekarang pada saat terjadinya sekarang seperti ini nggak jadi mundur. Ya kan? Karena ada tanggung jawab atau ada amanah dari FIFA katanya kan sampai 2027. Katanya. Ya kan? Gitu. Jadi maksud aku untuk level seorang ketum jajaran elit federasi, hal gimmick-gimmick seperti itu harusnya tidak perlu. Ya kan? Inilah kunci pentingnya kebijaksanaan seorang pemimpin, seorang leader. Karena apa yang sudah diucapkan apalagi itu di depan publik, itu jangan salah loh, jejak digital ini kan sekarang luar biasa. Gitu. Nah, pada saat akhirnya itu dijadikan kenyataan sama arus bawah gitu ya. Toh akhirnya gak mau mundur juga kan gitu loh. That's why gak perlu. Sebenarnya ini kan sebenarnya jawaban dari tantangan yang diberikan oleh Pak Ketum. Pada saat itu berkali-kali beliau ngomong, ya kalau tidak percaya saya mundur aja. Kalau tidak percaya saya mundur aja. Nah ini sekarang inilah yang jawaban atas tantangan yang diberikan oleh Ketum. Yang dilakukan oleh teman-teman di bawah gitu kan, termasuk teman-teman supporter, termasuk kita ya. Ya, termasuk kita gitu kan, gitu. Kalau memang nggak mau seperti itu ya jangan gitu. Makanya aku bilang kayak orang pacaran ya. Ya kan tadi kan ngebahas soal pacaran kan. Yang kalau dikit-dikit marah putus dikit-dikit ngancem putus gitu. Tapi nggak sebenarnya nggak mau putus sebenarnya gitu loh. Ngancem aja gitu. Apa istilahnya ngebluff gitu, bluffing gitu. Nah, itu kalau kita di kelas kayak kita ini ya oke lah. Tapi untuk level Pak Erick Thohir aku rasa itu udah bukan levelnya. Itu sangat disayangkan sih bahasa-bahasa seperti itu gitu. Lo jual gue beli. Karena semesta yang jawab loh. Ya gitu. Makanya that's why we have to be careful with our words. Gitu loh. Jadi jangan asal ucap karena ucapan itu doa. Gitu loh. Jadi sebenarnya ucapan Pak Erick Thohir sebenarnya apa yang terjadi sekarang itu menjawab doa dari Pak Erick Thohir sendiri yang selalu ngancem mundur kan dijawab sekarang ini semesta yang jawab gitu loh.